Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Ambarwati, NIM 811418274. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian penulisan hukum yang berjudul Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Anjloknya Tembakau serta Sanksi Hukum bagi Penjual Rokok Ecer. Dimulai dari latar belakang. Dalam kondisi yang sulit seperti ini, wabah bermunculan dan merugikan petani tembakau. Salah satu yang dirugikan dari petani tembakau adalah hasil panen yang menurun drastis serta tidak ada pemasukan dana untuk para petani. Dengan adanya wabah maka pemerintah lebih mendahulukan kepentingan masyarakat yang memang terserang penyakit atau wabah tersebut. Anjloknya harga tembakau antara lain karena omset penjualan rokok kretek menurun akibat kenaikan cukai rokok dan akibat resesi ekonomi sehingga pabrik mengurangi penyerapan bahan baku. Tembakau di ladang mungkin sekarang sudah habis, tetapi tembakau ranjang kering masih menumpuk di rumah petani karena belum laku. Oleh sebab itu, para petani mengalami kerugian dan tembakau masih berada di rumah petani masing-masing. Sedangkan dengan adanya tembakau di rumah petani, bisa saja petani menjual tembakau tersebut akan tetapi tidak menggunakan cukai, maka akan dikenakan sanksi hukum atau malah membahayakan bagi pihak maupun penjual rokok ecer jika memang penjual rokok tanpa menggunakan cukai. Hukum yang akan didapat ialah denda dan juga penjara, yang pasti akan sangat merugikan bagi siapapun penjual rokok ecer. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu 1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi anjloknya harga tembakau. Yang kedua, bagaimana sanksi hukum bagi penjual rokok ecer. Lalu, tujuan penelitian saya untuk mengetahui kebijakan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani anjloknya harga tembakau. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan sanksi hukum yang didapat bagi penjual rokok ecer. Terus manfaat yang didapat dari yang saya ambil ialah mengetahui bahwa pemerintah menetapkan kebijakan hukum yang seperti apa terhadap petani yang mengalami kerugian dari anjloknya harga tembakau. Yang kedua, mengetahui sanksi hukum yang didapat oleh penjual rokok ecer yang tidak menerapkan pita cukai. Lalu selanjutnya tentang metode penelitian. Jenis metode penelitian yang saya ambil yaitu penelitian hukum, di mana tipe penelitiannya yaitu kualitatif dengan penelitian hukum empiris, di mana hukum empiris ini berlakunya hukum di masyarakat serta bisa dikatakan sebagai penelitian lapangan, dengan maksud dampak hukum yang berlaku di masyarakat dan juga fungsi hukum apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dalam kebijakan pemerintah soal kerugian yang dialami oleh petani tembakau ini dan sanksi bagi penjual rokok ecer di masa pandemi seperti ini, apakah hukum empiris ini berlaku? Maka hukum empiris ini adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Lalu, penelitian hukum empiris merupakan keberadaan hukum yang tidak dapat dilepaskan berkaitan dengan lembaga hukum dan juga tidak dapat dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris yaitu bagaimana cara bekerjanya hukum di masyarakat dan berkaitan langsung dengan perilaku masyarakat juga dengan lembaga hukum. Tinjauan pustaka penelitian yaitu yang pertama, pengembangan ekonomi tembakau nasional, kebijakan negara maju dan pembelajaran bagi Indonesia, ditulis oleh Muhyiddin Rahmat. Yang kedua, ekonomi politik tembakau, peran pemerintah terhadap pertembakauan di Kabupaten Jember. Yang ketiga, implikasi Undang-Undang Cukai terhadap ketaatan pengusaha pabrik rokok dalam membayar cukai. Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe A2 Kudus. Yang keempat, resistensi atas pengendalian tembakau terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di kalangan petani serintil. Yang kelima, efektivitas pemberian sanksi terhadap peredaran rokok sebagai barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran tetapi tidak diletakkan pita cukai. Di sini saya
dari tinjauan pustaka, kelima tinjauan pustaka tersebut, di sini antara penulis terdahulu dan juga saya mengambil tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi anjloknya tembakau serta sanksi hukum bagi penjual rokok ecer. Itu sangat berbeda dari kelima penulis sebelumnya. Lalu landasan teorinya, di mana salah satu langkah untuk meningkatkan harga rokok adalah dengan meningkatkan pajak atau cukai rokok, di mana kebijakan pemerintah dalam mendorong perwakilan pabrik serta menyerap tembakau petani, membina perdagangan dan petani akan menjalani praktek perdagangan tembakau yang sehat serta berkomunikasi dengan direksi pabrik. Itu merupakan kebijakan dari pemerintah tersendiri. Lalu sanksi yang didapat yaitu sanksi hukum bagi penjual rokok ecer ialah rokok sebagai barang kena cukai menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, di mana cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jika peletakan pita cukai tidak ada, maka ketentuannya itu pita cukai yang diletakkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan atau harga dasar barang kena cukai yang ditetapkan. Kedua, pita cukai yang diletakkan tidak utuh atau rusak. Yang ketiga, pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhi pada barang kena cukai yang bukan haknya dan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jika setiap orang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 2007, dipenjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, didenda 2 kali nilai cukai dan maksimal 10 kali nilai cukai. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.